Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Blitar dari kelas 2 8B akan mempraktekkan demo kontekstual modul 2.3 untuk coaching supervisi akademik. Saya Yuda Permana Basuki dari PT SDN Bronjo 1. Saya Ali Rohaidia dari PT SD Negeri Sradi. Saya Yeni Trisnawati dari SMA Negeri 1 Talun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yeni. Bagaimana kabarnya, Bu Ali? Alhamdulillah baik, Mbak Yen. Mbak Yeni bagaimana kabarnya? Baik juga. Alhamdulillah, baik juga, Bu Ali. Nah, Bu Ali, sebelum kita nanti melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Ali ya. Siap, Mbak Yen. Baik Bu Ali, pertama-tama kita akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian kita pada hari ini. Pada hari ini, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur tirta dan rasa atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Bagaimana Ibu hadir secara penuh dalam pelaksanaan atau presence? Dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa ya Bu, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, Mbak Yeni. Baik Bu Ali, untuk pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, presence, dan mengajukan pertanyaan berbobot, Mbak. Baik, kemudian kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Yang secara spesifik ingin diobservasi itu adalah yaitu memberikan pertanyaan berbobot, Mbak Yen. Baik Ibu, selanjutnya bagian mana yang Bu Ali inginkan untuk saya amati, Bu? Bagian ini, Mbak Yen, ketika saya mengajukan pertanyaan terbuka kepada coachee yang akan merangsang coachee berpikir kreatif. Kemudian Bu, ini yang terakhir. Apa harapan Bu Ali dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Secara pribadi, saya ingin mengembangkan potensi saya sebagai coach, Mbak, supaya lebih kompeten lagi. Kemudian, saya ingin coachee saya ini menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Ibu, demikian dulu ya Bu, pra-observasinya kali ini. Selanjutnya, silahkan Bu Ali melakukan coaching bersama coachingnya. Baik, Mbak Yeni. Terima kasih, Mbak Yen. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ali. Boleh saya minta waktunya sebentar? Waalaikumsalam, Mas. Selamat siang. Iya, Mas Yuda, ada apa, nggih? Jadi begini Bu, sebenarnya saya saat ini memiliki permasalahan di kelas. Permasalahannya itu kenapa ya sekarang itu anak-anak kok kurang antusias terhadap pembelajaran yang saya ajarkan. Oh, baik. Berarti Mas Yuda kali ini mau menyampaikan kendala yang dihadapi mengenai murid yang kurang antusias ya, Mas? Kira-kira apa harapan dari obrolan singkat kita hari ini, Mas Yuda? Jadi harapan saya terhadap percakapan kita kali ini tentunya saya ingin mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Menurut Mas Yuda, anak-anak yang kurang antusias itu sebenarnya yang seperti apa ya, Mas? Bisa dijelaskan lebih detail? Begini Bu, maksud saya anak-anak itu terlalu pasif kalau waktu pembelajaran saya.
Pasifnya anak-anak menurut Mas Yuda seperti apa ya? Sekarang ini anak-anak cenderung kurang respons, Bu. Kemudian lebih banyak diamnya saat pembelajaran. Jadi nampak sekali tidak ada semangat belajarnya. Oh gitu. Menurut Mas Yuda, apa yang menjadikan anak-anak kurang respon terhadap pembelajarannya Mas Yuda? Sepertinya pembelajaran yang saya lakukan terlalu monoton, Bu. Monoton? Monoton bagaimana Mas maksudnya? Maksud saya begini, pembelajaran monoton yang saya maksud itu adalah pembelajaran dengan metode ceramah. Saya lebih banyak ngomongnya. Mungkin dengan kegiatan seperti itu, anak-anak jadi bosan dan kurang bersemangat. Oh, seperti itu. Kemudian untuk mengatasi kebosanan itu, Mas Yuda apa yang dilakukannya? Dari permasalahan yang tadi, saya rencananya mungkin akan menggunakan berbagai inovasi dalam pembelajaran untuk menumbuhkan kembali semangat belajar anak-anak, Bu. Jika Mas Yuda ingin berinovasi, inovasi apa yang rencananya Mas Yuda lakukan? Ya, rencananya saya akan mencari berbagai model pembelajaran melalui media sosial, Bu. Mungkin contohnya seperti apa ya, Mas? Saya akan mengikuti diklat online yang pertama berhubungan dengan inovasi pembelajaran. Selain itu, mungkin saya akan belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Atau mungkin saya bisa juga mencari referensi tambahan, mungkin melalui media sosial, baik dari Instagram, YouTube, ataupun yang lain. Apakah di media sosial ada banyak inovasi pembelajaran juga, Mas? Iya, Bu Ali. Ada banyak, kita di sana bisa mencari inovasi pembelajaran di sana. Kalau begitu, selain dari media sosial, Mas Yuda mau melakukan apa? Oh iya, Bu, saya jadi ingat. Dulu itu saya pernah mengajak anak-anak belajar di luar sekolah. Dengan kegiatan itu, anak-anak sangat senang, bahkan antusias. Bahkan anak-anak juga menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Mas Yuda, rencananya pembelajaran akan dilakukan di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah, Mas? Kalau dulu saya masih mengajak anak-anak di dalam lingkungan sekolah, Bu. Mungkin kedepannya nanti saya akan mengajak anak-anak di luar lingkungan sekolah. Apabila diterapkan pada SD, pembelajaran tentang apa ya, Mas? Mata pelajarannya kalau di luar sekolah itu apa, nggih? Banyak, Bu Ali, karena kalau kita belajar di luar lingkungan sekolah itu tentunya banyak fasilitas umum di sana. Mungkin kita bisa mengajar IPAS, mata pelajaran matematika, ataupun bisa PPKN. Nah, kebetulan di lingkungan luar sekolah itu kan ada banyak tempat fasilitas umum, Bu. Ada supermarket, ada pasar, tempat wisata desa, bahkan ada juga tempat-tempat yang lain. Kalau Mas Yuda melakukan kegiatan pembelajaran di luar sekolah, tentunya perlu dukungan dari sekolah. Siapa yang akan memberikan dukungan terhadap rencana Mas Yuda? Tentunya kalau dukungan yang pertama pasti saya minta dukungan kepada kepala sekolah. Kemudian saya juga minta dukungan kepada teman-teman sejawat. Mungkin juga saya juga harus menambah dukungan terhadap wali murid dan paguyuban supaya terlibat dalam kegiatan tersebut. Kalau begitu, apa ya bentuk dukungan yang bisa diberikan, Mas? Kalau kepala sekolah, tentunya saya memerlukan izin untuk kegiatan belajar di lingkungan di luar sekolah. Karena mau bagaimanapun, kepala sekolah yang bertanggung jawab atas keselamatan sekolah. Dan juga kalau rekan sejawat, tentunya dukungan untuk membantu mengamankan anak-anak ketika melakukan kegiatan di luar sekolah. Tentu banyak tantangan dan keselamatan yang anak-anak akan lalui kalau kita belajar di luar sekolah. Kalau dari wali murid atau paguyuban, mungkin bentuk dukungannya adalah memberikan izin terhadap anak-anaknya. Mungkin seperti itu, Bu Ali. Kalau mendengar ide Mas Yuda, kapan kegiatan ini akan dilaksanakan, Mas? Minggu depan sudah bisa dilaksanakan. Untuk rencana pembelajaran mungkin akan sesegera mungkin saya susun modul ajarnya, Bu. Iya.
Kalau begitu, apa komitmen Mas Yuda dari kegiatan ini? Saya akan menggunakan fasilitas umum untuk membangkitkan semangat belajar anak-anak, Bu. Jadi, seperti yang saya harapkan, bahwa anak-anak akan kembali bersemangat dalam belajarnya, lebih aktif dan sangat merdeka, karena bisa langsung belajar dari lingkungan di luar sekolah. Wah, bagus sekali. Saya sangat mendukung kegiatan yang direncanakan Mas Yuda. Mudah-mudahan semua kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Kira-kira dari obrolan singkat kita ini tadi, apakah sudah sesuai dengan tujuan awal yang sudah kita sepakati ya, Mas? Iya, Bu. Terima kasih. Saya merasa bahwa permasalahan saya bisa terpecahkan. Semoga kegiatan yang saya rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar. Iya, Mas, sama-sama. Semoga kita menjadi guru yang selalu dirindukan anak-anak ya, Mas. Selamat siang Bu Ali. Selamat siang, Mbak Yen. Bu Ali, tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Yuda ya? Iya, Mbak, betul. Sebelum penutupan Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu pasca observasi. Pertama, dari pelaksanaan coaching tadi, bagaimana performa Ibu menurut Ibu sendiri, Bu? Insya Allah performa saya sudah lebih baik, Mbak Yen. Nah, apa yang membuat Bu Ali menilai demikian, Bu? Menurut saya sudah lebih tenang, fokus, dan percaya diri menjadi coach, Mbak. Kemudian, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator atau ketercapaian yang diinginkan, Bu? Kita sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identitas masalah, merencanakan aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tirta tersebut membantu coach menemukan solusi permasalahannya, Mbak. Baik, Bu Ali. Selanjutnya, menurut saya tadi, Bu, sebagai observer dalam proses coaching dengan Pak Yuda itu, Bu Ali sangat bagus sekali. Proses coaching sudah berjalan dengan lancar dan baik. Sudah sesuai dengan alur tirta dan juga rasa, Bu. Dan juga Bu Ali sudah berusaha mengajukan pertanyaan terbuka dan berbobot selama proses coaching. Sehingga Pak Yuda bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, ini sudah sesuai dengan kompetensi spesifik yang Bu Ali ingin kembangkan seperti tadi pra-observasi. Dalam pelaksanaan coaching juga sudah dilaksanakan dengan prinsip coaching. Namun berdasarkan pengamatan saya, Bu, saya melihat tadi ada hal-hal yang perlu dikembangkan lagi. Misalnya, tadi saat pertengahan pembicaraan, Bu Ali terlihat sedikit tidak fokus, ada sedikit jeda untuk memberikan pertanyaan selanjutnya. Yang seharusnya mengacu pada standar sebagai coach, kita harus berusaha hadir secara penuh ya Bu, atau presence. Nah, ini bagaimana menurut pendapat Bu Ali? Iya, betul, Mbak Yen. Tadi di pertengahan saya tiba-tiba teringat kalau buku kas arisan tertinggal di rumah. Jadi fokus saya terganggu. Namun demikian, saya bisa mengatasinya, Mbak, dan mengembalikan fokus saya. Nanti buku saya ambil setelah coaching. Baik Ibu, lalu selama proses supervisi coaching ini, apa yang telah diperoleh dari Bu Ali? Saya menjadi lebih tertata, Mbak, dalam memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Kemudian saya menjadi lebih tenang karena melalui observer ini, saya menjadi tahu kekurangan saya yang nanti saya ingin perbaiki, Mbak. Baik Bu Ali, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup. Selanjutnya, apa yang akan Ibu lakukan setelah proses coaching ini, Bu? Saya akan terus berlatih menjadi coach yang baik, Mbak Yen. Ini akan saya lakukan dengan teman-teman sejawat di sekolah. Sehingga nanti kompetensi saya menjadi coach lebih baik lagi, terutama terkait kompetensi hadir secara penuh, Mbak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu.
Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Nanti dari hasil observasi ini akan saya catatkan ke dalam form supervisi ya Bu sebagai refleksi. Baik, Mbak Yen. Terima kasih Ibu Ali. Saya tutup ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Pak Yuda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Yuda. Pak Yuda sendiri bagaimana kabarnya Pak Yuda? Alhamdulillah sehat. Oh ya, hari ini Bu Yeni akan melakukan proses coaching ya. Baik, sebelum Bu Yeni melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Jadi pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum, kemudian juga memberikan pertanyaan sesuai dengan kata kunci yang diberikan coachee. Dan juga saya akan mendengarkan jawaban atau respon coachee apakah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan observasi, ada yang ingin saya tanyakan ya Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Yeni kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini diantaranya kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee, Pak. Baik, jadi ada 3 kompetensi tadi yang ingin Ibu capai. Untuk yang lebih spesifik, indikator ketercapaian yang ingin Ibu kembangkan apa ya Bu? Yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee, Pak. Baik, jadi ada 2 ya Bu yang ingin dikembangkan. Kalau begitu apa indikator ketercapaiannya? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan pada proses coaching kali ini yaitu saya ingin coachee itu mendapatkan solusi dari permasalahannya, Pak. Dengan coachee tersebut tahu nanti cara-cara menyelesaikan permasalahan, tahu mengenai strategi dan langkah-langkahnya, Pak. Baik, terima kasih untuk Bu Yeni jadi atas percakapan pra-observasi kita hari ini. Silakan Bu Yeni melakukan coaching dan kita akan mengobrol kembali dengan percakapan pasca observasi coaching. Terima kasih Mbak Yeni. Sama-sama Pak Yuda. Assalamualaikum Bu Ali. Waalaikumsalam Mbak Yen. Bu Ali sehat ya hari ini? Alhamdulillah Mbak Yeni. Mbak Yeni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Ali, saya juga sehat. Syukurlah Mbak Yen. Mbak, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini saya minta bantuan untuk dilakukan coaching karena saya punya satu permasalahan yang segera harus saya selesaikan. Baik Bu Ali, silahkan disampaikan permasalahan yang sedang dihadapi Bu Ali sekarang. Begini Mbak Yen, di lembaga saya ada satu siswa kelas 5 yang sejak tahun ajaran baru dia belum pernah masuk ke sekolah. Nah, hal ini membuat saya resah Mbak Yen. Oh begitu Bu Ali. Apa harapan Bu Ali dari pembicaraan kita kali ini Bu? Harapan saya Mbak Yeni nanti bisa mengarahkan saya untuk menemukan solusi bagaimana caranya mengatasi permasalahan anak yang tidak pernah masuk sekolah ini, Mbak. Baik Bu Ali, semoga dari proses pembicaraan kita kali ini nanti bisa membantu Bu Ali menemukan cara mengatasi permasalahan ya Bu. Oh iya Bu Ali, tadi saya mendengar siswanya belum pernah masuk sama sekali ke sekolah, padahal semester 1 ini sudah mau berakhir. Lalu apa yang dilakukan Bu Ali selama ini Bu?
Kami dari pihak sekolah sudah melakukan pendekatan ke murid tersebut, Mbak, untuk mencari tahu apa penyebabnya. Apa yang Bu Ali dapatkan dari pendekatan tersebut, Bu? Sementara waktu belum mendapatkan hasil, Mbak Yen. Jika ditanya, murid tidak memberikan jawaban yang pasti. Dia hanya memberikan jawaban antara iya dan tidak, Mbak. Oh, begitu. Kemudian bagaimana cara Bu Ali bisa memperoleh informasi tentang penyebabnya jika murid tidak mau menyampaikannya, Bu? Yang sudah kami lakukan yaitu dengan memberikan pertanyaan yang berupa persetujuan antara iya dan tidak. Kemudian kami menganalisis hasil jawaban tersebut. Kami juga berkomunikasi dengan ayahnya, tetapi ayahnya juga tidak berhasil memperoleh informasi dari anaknya. Jika ditanya, dia tidak mau menjawab, Mbak. Apa usaha-usaha yang lainnya selain itu, Bu? Misalnya menanyakan ke teman-temannya, siapa tahu teman-temannya mengerti. Sudah, Mbak Yen, kami juga menggali informasi ke teman-temannya sekelas. Menurut teman-teman sekelasnya juga tidak ada masalah, Mbak, baik perundungan dari teman ataupun juga dari guru. Karena sebelumnya juga tidak ada perilaku yang menunjukkan keanehan. Dan saya juga sudah minta nomor ibunya juga, Mbak, yang sedang bekerja di luar negeri. Mungkin bisa juga si anak ini istilahnya itu memberontak, itu sebagai bentuk pelampiasan si anak karena kangen dengan ibunya. Dan dia tidak berani meminta ibunya pulang. Bagaimana hasil komunikasi dengan ibunya, Bu? Ibunya juga tidak berhasil membujuknya, Mbak. Si anak juga tetap bertahan tidak menyampaikan apa maunya. Makanya saya butuh pencerahan agar saya tidak salah mengambil kesimpulan, Mbak Yen. Baik, Bu Ali. Lalu harapan Bu Ali terhadap murid ini apa, Bu? Saya ingin murid saya ini tidak putus sekolah dan kembali belajar ke sekolah selayaknya murid yang lainnya, Mbak. Lalu kendala apa saja yang Bu Ali hadapi dalam menangani kasus ini, Bu? Kendalanya yaitu kurangnya keterbukaan murid dalam komunikasi sehingga pihak sekolah kesulitan untuk melakukan analisis masalah, serta kurangnya usaha dari orang tua agar anak kembali ke sekolah. Berdasarkan hasil analisis pihak sekolah, perlunya merubah pola asuh dari orang tuanya, Mbak, yang mengakibatkan anak juga kurang mandiri. Bu Ali, sepertinya usaha Bu Ali dan rekan-rekannya di sekolah sudah lumayan banyak ya, Bu. Baik dari pihak murid, orang tua, dan guru yang mengajar. Lalu menurut Bu Ali, siapa lagi, Bu, yang bisa Bu Ali minta bantuan terkait masalah ini, Bu? Saya akan melibatkan pihak desa, Mbak, sebagai bentuk kerjasama dalam menangani warganya yang terindikasi putus sekolah. Karena setahu saya ada program desa di bidang pendidikan. Selain itu, saya juga ingin ke lembaga pendampingan dan perlindungan anak. Saya akan berkonsultasi dengan psikiaternya. Wah, luar biasa, Bu Ali. Oh iya, Bu Ali, dalam waktu sekian bulan mulai dari tahun ajaran baru, bagaimana pihak sekolah memberikan pelayanan kepada murid agar tetap mendapatkan haknya untuk mendapatkan pengajaran agar siswa tidak putus sekolah, Bu? Kami tidak bosan untuk melakukan mediasi kepada murid, Mbak. Sampai pada akhirnya kami mengajukan 3 opsi. Yang pertama, dia putus sekolah. Yang kedua, belajar ke sekolah. Atau yang ketiga, apakah dia tetap belajar tapi dilaksanakan di rumah. Nah, bagaimana hasil dari opsi yang diajukan ini, Bu? Ternyata dia sementara ini memilih untuk belajar tapi dilakukan di rumah. Akhirnya sekolah memberikan fasilitas ke dia secara daring. Setiap seminggu sekali orang tuanya mengumpulkan tugas ke sekolah dan setiap hari Senin guru kelasnya memberikan tugas ke rumahnya, Mbak. Tugas ini kami berikan melalui lembar kerja berupa hard copy dan juga kadang-kadang melalui
WA juga. Baik Bu Ali, rencana Bu Ali sudah sangat luar biasa. Semoga nanti bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Terima kasih Mbak Yen, dari hasil coaching kali ini saya bisa mendapatkan pencerahan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam upaya mencari solusi agar murid saya tidak putus sekolah. Sama-sama Bu Ali. Selanjutnya apa rencana Bu Ali Bu? Selanjutnya saya ingin yang pertama itu ke kantor desa dulu Mbak. Saya ingin menyampaikan permasalahan dan mohon bantuan untuk ikut serta membantu murid tersebut agar tidak putus sekolah. Kemudian tidak ada salahnya juga saya ke lembaga ini Mbak, ke lembaga yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu Lembaga Perlindungan Anak. Baik Bu Ali, lalu butuh waktu berapa lama Bu? 2 minggu cukup Mbak Yen. Mbak Yen? 2 minggu ya Bu? Iya Bu. Iya. Ini saya mengucapkan terima kasih sekali ke jenengan ya Mbak Yen. Dari percakapan kita ini tadi saya sudah punya gambaran dan saya akan melakukan rencana saya yang pertama tadi Mbak Yen. Sama-sama Bu Ali. Semoga dengan waktu yang sudah jenengan tentukan tadi tidak ada hambatan ya Bu. Oh iya Bu Ali, bagaimana perasaannya Bu Ali sekarang? Alhamdulillah Mbak Yen, sekarang saya sudah lebih tenang. Selanjutnya saya mohon diri ya Mbak ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak Mbak Yen. Sama-sama Bu Ali. Assalamualaikum Mbak Yen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Yeni, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak Yuda, proses coaching tadi berjalan dengan baik dan lancar. Nah, setelah saya melakukan observasi pada saat Bu Yeni coaching tadi, tentunya ada pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada Bu Yeni. Jadi apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta Pak Yuda. Saya sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga menggali kompetensi dari coach itu sendiri Pak untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, jadi Bu Yeni sudah berhasil coaching dengan alur tirta sesuai yang saya amati. Sesuai dengan catatan saya tadi, Bu Yeni sudah berhasil menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan kepada coach, kemudian Bu Yeni juga mengarahkan coach untuk rencana aksi dan menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana biar bisa berjalan dengan baik. Saya juga mendengar tadi pada percakapan Bu Yeni pada coach, Ibu sudah fokus, sudah ada kehadiran penuh, Ibu sudah mendengarkan aktif sesuai dengan kata kunci yang diberikan kepada coach. Ibu juga berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab agar fokus kepada coach. Sudah bisa mendengarkan aktif dan mudah-mudahan Bu Yeni lebih sukses dan diberikan kemudahan. Oh ya Ibu, kalau begitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan untuk kedepannya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, ini Pak, saya akan mendalami lagi alur tirta supaya nanti lebih baik dalam proses coaching-coaching selanjutnya gitu Pak. Luar biasa Bu Yeni, ternyata Bu Yeni akan mendalami alur tirta untuk lebih memahami proses coaching ya. Baik Bu Yeni, terima kasih sudah melakukan coaching dan saya akhiri percakapan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Yuda. Sama-sama. Assalamualaikum Mas Yuda. Waalaikumsalam balik. Bagaimana kabarnya Mas? Sehat nggih? Ya balik juga sehat ya.
Alhamdulillah, Mas. Oh iya, Mas, sebelum melakukan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ke Mas Yuda. Iya Bu, siap. Dalam proses coaching, kompetensi yang mana yang ingin Mas Yuda kembangkan? Saya ingin mengembangkan keterampilan saya sebagai seorang coach Bu Ali. Baik, Mas. Pada bagian mana yang Mas Yuda ingin saya amati? Saya ingin Bu Ali mengamati mengenai kompetensi inti coaching seperti present, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi ini, mana yang akan Mas Yuda kembangkan lebih spesifik untuk diobservasi? Baik, ya, yang lebih spesifik yang ingin saya observasi yaitu memberikan pertanyaan berbobot Bu. Kemudian juga mengajukan pertanyaan terbuka kepada coachee yang nantinya akan merangsang coachee berpikir kreatif. Kemudian Mas, ini yang terakhir, apa harapan Mas Yuda dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya ingin mengembangkan potensi saya sebagai coach Bu, supaya lebih baik lagi. Kemudian saya ingin coach saya ini nanti akan menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Mas, demikian dulu ya Mas untuk pra-observasinya kali ini. Selanjutnya silakan Mas Yuda melakukan coaching bersama coachingnya. Baik Bu Ali, terima kasih. Sama-sama Mas Yuda. Selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi juga Mbak Yeni. Mas Yuda, bagaimana kabarnya hari ini Mas? Sehat? Baik dan sehat. Gimana Mbak Yeni sendiri, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah, sehat juga Mas Yuda. Oh ya Mas Yuda, hari ini ada waktu longgar tidak? Saya ada sedikit keperluan nih Mas Yud. Kalau saya banyak waktu longgarnya Mbak Yen. Kan kalau di SD sekarang masih belum waktunya ujian. Ngomong-ngomong, ada yang bisa saya bantu Mbak Yen? Iya Mas Yuda, ada yang ingin saya sampaikan. Kalau boleh tahu, apa yang bisa sampaikan Mbak Yen? Begini Mas Yuda, saya ada sedikit permasalahan. Dan saya itu pembina lomba koperasi siswa. Nah, beberapa tahun yang lalu, Dinkop itu selalu mengadakan lomba cerdas cermat koperasi, namanya berpacu dalam koperasi, Mas. Alhamdulillah, sekolah kami itu selalu menang, Mas. Bahkan juara 1 di tingkat provinsi, Mas. Dan itu ditayangkan loh, Mas, di JTV itu. Jadi anak-anak itu senang gitu. Nah, sehingga antusiasme mereka itu sangat tinggi, Mas, untuk bergabung dalam SS Koperasi. Yang salah satu motivasinya itu ingin mengikuti lomba tersebut, Mas. Kemudian nanti kan mereka dapat piagam. Nah, piagamnya ini dapat digunakan masuk ke perguruan tinggi. Akhirnya dari sini tuh kan banyak siswa yang berminat. Nah, pengurus koperasi ini jadi banyak, Mas, dari segi murid. Nah, ini kan juga sebagai praktik mata pelajaran ekonomi juga, Mas Yun. Tapi mulai tahun ini itu Dinkop tidak mengadakan lomba koperasi, Mas. Yang ada itu tahun kemarin bukan lomba cerdas cermat, tapi lomba makalah dan pesertanya itu dibatasi. Jadi satu sekolah hanya boleh satu tim. Nah, satu tim itu isinya hanya 2 siswa, Mas. Makanya murid-murid itu sekarang kurang berminat masuk di SS Koperasi, Mas Yud. Kalau saya biarkan terus-menerus, Mas, ini bisa jadi SS Koperasi itu tidak punya anggota, Mas. Sehingga pengurus Kopsis itu yang harusnya siswa, ini bisa habis ini, Mas. Nah, ini saya bingung. Bagaimana ya Mas Yud caranya meningkatkan antusiasme murid-murid itu agar bergabung dalam SS Koperasi ini, Mas. Makanya saya curhat ke Mas Yuda. Oh gitu Mbak Yen. Nah, dari pembicaraan ini apa yang Mbak Yeni inginkan dapatkan? Yang saya ingin dapatkan itu, saya ingin dapat pencerahan Mas Yud. Bagaimana cara saya meningkatkan antusiasme murid itu untuk bergabung dalam SS Koperasi, Mas. Baik Mbak Yen, semoga nanti bisa membantu mengatasi masalah Mbak Yeni ya. Oh ya Mbak Yen, tadi saya mendengar kalau siswa tertarik masuk anggota koperasi salah satunya karena ingin mengikuti lomba Kopsis ya. Nah, kalau Dinkop tidak mengadakan, apa rencana Mbak Yeni selanjutnya?
kalau Dinkop tidak mengadakan rencana saya itu, nah gimana kalau saya mengadakan lomba koperasi sendiri ya Mas di tingkat sekolah gitu? Ide luar biasa Mbak Yen. Selanjutnya apa kendala dalam melaksanakan kegiatan tersebut? Nah ini Mas Yud, kendala saya itu satu sistem pelaksanaannya, kemudian yang kedua itu piagam yang nanti dikeluarkan itu bisa tidak ya berkontribusi untuk keberlanjutan siswa masuk ke perguruan tinggi gitu Mas Yud. Mbak Yen ini punya rencana apa untuk mengatasi kendala tersebut? Mbak Yen terkait sistem pelaksanaannya. Rencana saya pesertanya itu paling tidak perwakilan per kelas ada satu tim. Kemudian sistemnya itu gini Mas Yud. Jadi seperti lomba cerdas cermat berkelompok dengan tiga tahapan. Tahap 1, peserta mengerjakan tes tulis secara berkelompok. Kemudian diambil 10 peserta terbaik masuk ke semifinal dengan sistem tes tulis, lisan, dan praktek. Kemudian diambil lagi nanti 3 besar terbaik masuk ke babak final menggunakan sistem cerdas cermat. Kalau gitu gimana ya Mas Yud? Kayaknya bagus ya. Nah, bagus itu Mbak Yen. Jadi baik sudah menjadi pengurus Kopjes maupun belum boleh mendaftar lomba ya. Iya Mas Yud, biar paling tidak nanti lomba itu diminati oleh banyak siswa yang nanti bisa tertarik bergabung di SS Koperasi gitu Mas Yud. Kemudian rencana Mbak Yeni terkait piagamnya tadi bagaimana? Nah itu Mas Yud, kalau ditandatangani kepala sekolah saja itu nilainya masih rendah Mas Yud. Oh saya punya ide, kelihatannya saya mau bekerja sama dengan Dinkop Mas Yud, sehingga nanti namanya Lomba Cerdas Cermat Piala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Blitar. Nah nanti biar ditandatangani sama Kepala Dinas Koperasi, sehingga nanti grade-nya itu lebih tinggi gitu. Jadi ditandatangani Kepala Sekolah dan Dinas Koperasi gitu Mas Yud. Nah, keren itu Mbak Yen. Nanti malah bisa ditingkatkan skala kabupaten Mbak Yen pesertanya kalau itu memang bisa berhasil. Nah betul itu Mas Yud. Sekarang Mbak Yen sudah menemukan solusinya. Apakah ada yang masih ingin disampaikan Mbak Yen? Alhamdulillah Mas Yud, terima kasih banyak ya sudah membantu saya menemukan pencerahan. Insya Allah sudah Mas Yud. Sekarang saya jadi bersemangat kembali untuk mengajak anak-anak masuk dalam SS Koperasi Mas Yud. Terima kasih ya. Sama-sama Mbak Yen. Mbak Yen butuh berapa lama untuk melaksanakan rencana Mbak Yen dan mungkin siapa saja yang nanti Mbak Yen libatkan? Kurang lebih 1 bulan Mas Yud. Mulai besok saya mau konsultasi dengan siswa pengurus SS Koperasi dulu, OSIS, kemudian pembina dan kepala sekolah. Kemudian saya lanjutkan berkoordinasi dengan pihak Dinkop. Kebetulan saya banyak rekanan di Dinas Koperasi dan UMKM Mas Yud. Baik Mbak Yeni, semoga nanti rencananya bisa berjalan dengan lancar ya. Nah nanti bulan depan saya ada rencana nih ke Semanta untuk melihat bias natalisnya Mbak Yen. Apakah kita bisa ketemu Mbak Yen biar kita tahu progresnya Mbak Yeni sampai di mana? Oke Mas Yud, saya malah senang sekali kalau Mas Yuda mau main ke Semanta. Nanti sekalian waktu di Natalis saya ajak berkunjung ke koperasi siswa ya Mas Yud. Baik Mbak Yeni, sampai bertemu bulan depan ya Mbak Yen. Apakah masih ada yang ingin disampaikan? Sudah Mas Yud, saya berterima kasih banyak loh sekali lagi. Sama-sama Mbak Yen. Kalau begitu saya izin mendahului ya Mbak Yen karena mau ke bengkel dahulu nih. Selamat pagi Mbak Yeni. Iya Mas Yud, silahkan. Selamat pagi. Selamat siang Mas. Selamat siang Bu Ali. Mas Yuda, tadi jenengan sudah melakukan coaching dengan Mbak Yeni. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Mas Yuda. Setelah melakukan coaching tadi, menurut Mas Yuda bagaimana performa Mas Yuda? Nah, menurut saya performa saya tadi sudah lebih baik dari sebelumnya Bu. Apa yang membuat Mas Yuda menilai demikian?
Iya, boleh. Sebelum melakukan coaching, saya menerapkan KSI terlebih dahulu melalui mindfulness sehingga saya lebih tenang, fokus, dan tentunya saya lebih percaya diri. Kemudian, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator atau ketercapaian yang diinginkan? Kami sudah melakukan coaching dengan alur cerita dan tentunya menyampaikan tujuan, identifikasi masalah, merencanakan aksi, dan tanggung jawab. Dengan alur tersebut, saya dapat membantu coach menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Mas, selanjutnya menurut pengamatan saya tadi, Mas Yuda dalam proses coaching dengan Mbak Yeni sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alur cerita dan rasa. Dan Mas Yuda juga sudah berusaha mengajukan pertanyaan terbuka dan berbobot selama coaching sehingga Mbak Yeni bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Namun ada sedikit yang menurut pengamatan saya perlu dikembangkan lagi. Contohnya saat Mas Yuda tadi berbicara itu agak terlihat sedikit terpancing akan memberikan solusi yang seharusnya mengacu pada kompetensi coaching. Sebagai coach kita tidak boleh mengajukan atau memberikan solusi, tapi justru kita harus memberikan pertanyaan berbobot yang mampu mengarahkan coach untuk menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Bagaimana menurut Mas Yuda tadi? Iya betul Bu, tadi saya sempat merasa itu ya, merasa masalah saya tadi hampir saya bantu untuk memberikan solusi. Selama proses coaching tadi apa yang telah diperoleh Mas Yuda? Saya menjadi lebih mampu untuk hadir secara penuh dan fokus, mendengarkan aktif dan percaya diri dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Dan melalui observer ini saya juga jadi tahu akan kekurangan saya yang nantinya saya ingin perbaiki balik. Baik Mas, ini yang terakhir sebelum saya tutup. Selanjutnya apa yang akan Mas Yuda lakukan setelah proses coaching ini? Saya akan berusaha berlatih menjadi coach yang baik khususnya untuk teman sejawat dan murid saya Bu, agar mereka pun mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Baik Mas, tetap semangat ya. Semoga harapan kita untuk menjadi coach yang baik dapat terwujud dan bermanfaat bagi kita dan orang di sekitar kita. Terima kasih Bu Ali. Oke, terima kasih Mas Yuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.